yang mengandalkan teknologi-teknologi, mereka itu udah punya ya tim menggambarnya, tim, semacam itu tadi ya, ini dia. Tapi sudah didukung memang tidak hanya, software-nya ataupun sistemnya, tapi didukung juga oleh, komponen ataupun hardware-nya ya. Kalau untuk Mobile Legends, apa yang perlu ditambahkan ke handphone pun apa ya, nggak harus laptop ya. Kira-kira apa yang mau ditambahkan supaya, permainan ini apa ya, ada yang perlu ditambahkan? Apa? Misalnya supaya, Jarang kami mainkan, Bu. apa? Tidak dimainkan, Bu. Yang lain? Jadi kan, apa itu ya, tidak hanya, eee, jadi misalnya kan, kalau misalnya kalau kita di mana-mana kan suaranya itu kan sangat mengganggu kan gitu kan, itu dia. Jadi, supaya si gambarnya supaya tajam, warnanya supaya mendekati real, nah itu dia ya. Contoh kemarin Ibu, sampaikan yaitu seperti film, Lion King ya, itu juga menggunakan, itulah cara-cara mereka, supaya, apa ya, memberikan suatu yang kebaruan, kemudian sebenarnya kalau kita perhatikan teknologi-teknologi itu sudah lebih banyak dibuatkan di film. Jadi seakan-akan itu tidak nyata ya, sebenarnya itu adalah bukan hanya hasil rekayasa-rekayasa, tapi itu dia ada tekniknya, ada teknologinya, didukung tadi ada beberapa komponen atau perangkat yang dibuatkan. Jadi hari ini kita, eee, tetap mesti membahas apa itu grafika komputer dan apa itu komputer grafik. Karena ini memang sebenarnya pembahasannya, tidak tapi penerapannya luas ya, tapi kalau tidak dipraktekkan memang agak, tidak ini ya, seperti tidak ada manfaatnya ya. Grafika komputer, teknik dalam ilmu komputer dan matematika. Jadi, untuk grafika komputer ini ada keterkaitan antara komputer dan matematika ya. Matematikanya nanti di, geometrinya, karena merepresentasikan, memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Jadi, tidak hanya kita bisa menggambar sedikit coret-coretnya, tapi nanti dengan bantuan software, dimanipulasilah data itu. Data tadi yang kita gambar dibuat seakan-akan dia hidup ya, si si tokohnya digambar ya, atau bisa ya diambil yang sudah ada atau diciptakan sendiri tokohnya, kemudian diberikanlah, manipulasi-manipulasi seakan-akan si tokoh itu benar-benar ada. Itulah tujuannya ya kalau di bidang movie ya. Dengan bahasa lain istilah, komputer grafik ini dapat diartikan sesuatu selain teks dan suara. Jadi, tidak hanya semacam gambar, manipulasi gambar, tapi bagaimana si gambar ini atau si tokoh ini seakan-akan benar hidup ya. Itulah dengan bantuan-bantuan teknologi, apakah itu nanti dengan 3 dimensi ya, masih ada beberapa yang 2 dimensi. Jadi dibuatkanlah karya-karya yang kalau yang lebih nyata itu ya itu tadi ya di movie-movie heroik yang gitu ya, atau yang kolosal. Kolosal itu yang itu tadi ya. Jadi misalnya dibuatkan dia semacam peperangan sebenarnya bukan begitu, banyak dibuatkan itu dengan efek ataupun teknologi. Nah, itulah dia ya. Jadi di sini IT-nya memang, kecanggihan IT-nya atau perangkatnya itu sangat mendukung ya. Salah satu aplikasi nyata dari grafika komputer itu adalah visualisasi data. Visualisasi data yang seperti kemarin ada seseorang presentasi presentasi sebuah seperti PPT ini, tapi dibuatkan dalam bentuk grafisnya. Itu pun bisa ya dilengkapi dengan animasi. Jadi animasi contoh ya, itu tadi ya misalnya ada tulisan apa berjalan, muncul, hilang, muncul itu kan termasuk sebuah animasi. Itu bisa dibuatkan juga ya. Apakah semua berpotensi itu ya mengetahui atau bisa melakukan ini? Bisa ya. Siapa aja bisa ya, tapi karena, kita tahu di komputer ini kan banyak sekali bidang-bidang yang bisa ditekuni ya, tergantung, kamu mau di mana, skill kamu ya. Bisa tidak hanya di operator hardware-nya, ataupun pembuatan pemrograman, ini pun termasuk ya. Cuman kalau ini misalnya, ada jurusan kalau tidak salah itu ya, kalau di Indonesia
Kalau keperfilman ada beberapa, tapi kalau memang khusus untuk mempelajari teknik-teknik seperti ini, kalau di luar-luar kan ada ya, memang dia misalnya saya sekolah, kalau di sini teater ada ya, sekolah seperti ini ada memang dikhususkan. Kalau di Indonesia tidak ada yang seperti spesifik bidang ini ya, komputer grafis. Kita pun misalnya bidang security data, tidak ada yang khusus mempelajari itu, tidak ada ya. Jadi kita semua kita pelajari, tapi fokusnya kemana tidak ada. Jadi kembali kepada kitanya, kamu mau fokusnya di hardware-nya, di software-nya, hardware-nya pun bagian apanya, software-nya pun demikian juga ya. Jadi eh, ini dipelajari sedikit, udah. Ini dipelajari. Kalau di luar kan enggak ya, ambil satu mana bidang yang memang benar-benar kamu ingin pelajari, udah selesai itu ya itu kamu kembangkan itu dia ya. Jadi ini kalau misalnya kamu minat, ya silakanlah itu tadi ya, tidak usah menunggu sampai ada apa, tapi bisa dengan kebaikan ya. Contoh seperti tadi, kamu bisa membuatkan misalnya sebuah game, kan game itu eh, apa tuh kalau kita lihat apa tidak ada yang sulitnya enggak ya, tapi itu tadi bagaimana permainan itu mudah digunakan orang dan orang misalnya kamu upload ke Google Store, Google Store ya, ya. Kemudian nanti banyak yang mendownload atau mengunduh itu termasuk ya, karena ada beberapa sudah melakukan itu ya. Itu dia, itu pun daripada kamu semua berlomba-lomba menjadi seorang apa blog YouTuber. Nah, sebenarnya yang ini pun kalau misalnya kamu minat dan kamu bisa menghasilkan ya, seperti itu tadi ya, misalnya sebuah permainan game itu pun menjanjikan juga ya. Cuman enaknya kalau YouTuber ini kan itu tadi ya hanya mencari orang supaya suka ini kan bekerja berdasarkan karya. Kalau itu memang karya juga, namanya juga apa ya? Kalau seorang YouTuber itu disebut apa? 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 Konten kreator ya. Nah, kalau di sini kan enggak ya. Jadi grafika ada yang apa? Yang sudah sukses di bidang YouTube begini. Ini pun bisa kalau misalnya kamu bikin contoh bikin animasi, teknik-tekniknya bagaimana, itu juga bisa ya. Jadi ya. Siapa tahu ada yang berminat berminat itu tadi ya membuatkan sebuah permainan ya. Kalau kamu memang sukanya di bidang itu tadi ya teknologi-teknologi yang memberikan sesuatu yang baru ya. Itu dia. Jadi grafika komputer ini ada hubungannya tadi dengan matematika juga di sini ilmu matematika geometri. Jadi di sini nanti ada geometri, analisis, metode numerik, ilmu komputasi. Jadi tidak hanya apa tuh menghasilkan tampilan yang menarik atau membuatkan sebuah apa toko-toko animasi yang apa tuh yang keren yang gitu bukan ya. Nah, kalau komputer grafik ini banyak keterkaitannya dengan ilmu lain, contohnya di pengolahan citra ya dengan konsep sistem ilmu yang saling berhubungan ya. Cuman itu tadi ini ke grafisnya, tapi ada juga keterkaitannya ya fisik komputer. Nah, di sini ada beberapa yang perlu di apa di sini vektor grafik, raster grafik. Jadi di grafik ke komputer ini kita memang ada matematikanya yang fokus ke geometri. Jadi membuatkan sebuah misalnya menggambarkan contoh kemarin itu misalnya membuatkan sebuah mobil yang seperti mobil Tesla itu kan dirancangnya sudah tidak langsung ke pabrikannya enggak. Jadi itu udah mulai tahap apa tahap-tahap yang memang dimulai dengan ini tadi ya perencanaan sampai desainnya itu dimatangkan dulu dengan menggunakan IT baru diimplementasikan ke yang sebenarnya dan semuanya itu seperti dimonitor oleh si sistem juga. Jadi tetap manusia yang berperan ya membuatkan sistem semuanya, tapi ini semua itu tadi dimonitoring sama si sistem yang dibuat oleh manusia juga. Jadi itu dia ya kelebihan dari si apa ini ya si komputer grafik ini. Tidak hanya itu, rumah pun demikian ya. Jadi membuatkan sebuah bangunan dengan desain-desain yang sekarang ini ya. Kalau hanya rumah-rumah tiga apa kan itu ya sekarang kan udah banyak ya tipe-tipe rumah yang memang konsepnya sudah dibuatkan dalam bentuk
Itu tadi ya, perancangan yang memang memanfaatkan software, aplikasi, ataupun, sistem-sistem yang dihasilkan oleh, kita yang membuatkan, software-nya ya. Di sini ada, bitmap resolution, jadi, VGA, SVGA, XGA. Ini kan adalah untuk menentukan monitor ya, monitor. Jadi, kenapa misalnya, ada TV mereknya A, ada TV mereknya B, siarannya sama, tapi kenapa kesannya di sana, lebih ke hijau, ini lebih ke merah, ini lebih ke biru, itu dia. Itu dipengaruhi oleh di VGA-nya. Kan sewaktu kita ini kan, apa itu, cahayanya apa, terang, apanya ini kan bisa diatur di settingan monitornya, namun itu didukung oleh perangkatnya. Jadi kan, untuk menghasilkan, sebuah ini tampilan yang memang benar-benar, kita nyaman, gambarnya jelas atau, apa ya, mendekati warna yang real, itu kan didukung oleh si grafisnya si komputer ini atau si laptopnya, sama dengan TV ya. Nah, itu dia. Jadi, ada vektor grafik and raster grafik, ini yang mempengaruhi si monitor yang kita lihat sekarang. Grafik pixel bitmap ini adalah gambar ataupun, kalau di citra itu, citra ya, citra. Nah, interlace, non interlace, modeling, rendering, animation, wireframe, JPEG, GIF, PCX, BMP. Nah, ini dia, apa tuh, format-format yang bisa dilihat di, grafika komputer ya. Teknologi output, kalau kita perhatikan teknologi output ini adalah, ini hari ini kita, pembahasannya memang di, pengertian grafika komputer, namun di sini kita ke apa aja, perangkat ya yang mendukung agar si, grafik komputer ini memang, benar-benar bisa, memberikan itu tadi ya, tidak hanya menunjukkan kecanggihannya ya, tapi, memang didukung oleh, komponen ataupun perangkat yang memang itu tadi bertanya, siapa yang suka main game, kadang kan untuk supaya game itu lebih menarik ataupun supaya lebih, misalnya diperlukan ada stick, misalnya ada yang harus pakai, itu tuh kemarin apa, kayak apa tuh, kayak kacamata 3 dimensi atau ada perangkat lainnya. Nah, itu dia dibuatkan. Jadi itu adalah perangkat-perangkat yang memang disiapkan ya, sesuai dengan keperluan kita. Kalau hanya untuk, kita hanya melihat ini kan tidak perlu, tapi ada beberapa contoh tadi yang kalau kamu main game ya, diperlukan supaya si suaranya pun, suara, tampilan grafis si apa, si monitornya itu benar-benar memang mendukung ya, itu, sebuah game biasanya itu ditentukan komponen hardware-nya apa, spare part si komputernya harus bagaimana ya. Jadi di sini ada namanya cathode ray tube ya, jadi di sini, semacam mana cathode ya. Kalau modul dulu kan ini dia ya, ini adalah gambar perangkat display CRT dan anatominya. Ini, apa, monitor model dulu ya. Jadi kalau kalau di waktu Ibu kalau misalnya monitornya rusak, ini bisa kita, apa, kita ke tukang apa, elektronik gitu, ini jadi TV-nya kita kan gitu kan. Karena memang sistemnya si monitor ini, sama seperti dengan, si monitor, televisi ya. Ini dia cathode ray tube. Jadi inilah yang menghasilkan, eee, tampilan si gambar ini, misalnya ini kan bunga matahari. Jadi ada perangkat, grafisnya yang ditambahkan sehingga si gambar ini benar-benar mendekati warna aslinya, itulah itulah yang ini kan. Tapi ini didukung oleh perangkat juga, itu tadi ya, bisa bawaan dari si monitornya, ataupun bisa dengan ada beberapa tambahannya ya. Jadi ada semacam grafisnya. Jadi kalau misalnya bidang, dia IT-nya memang untuk grafik ya, ada jenis monitor yang memang untuk itu. Nah, bisa ditanya kalau misalnya kamu, apa kebutuhan kamu, misalnya kamu mau beli laptop atau komputer ya, "Oh ya, saya sukanya apa, mendesain atau apa," kan gitu kan, grafik. Ya nanti mereka akan mengarahkan itu ya, sesuai kepentinganmu ya. Cara kerja operasi CRT, sebuah elektron, gun memancarkan elektron melalui fokus sistem, yaitu untuk menentukan fokus. Jadi di sekitar layar kita ini ada seperti elektron ya. Jadi kalau misalnya kan tangan nih suka berkeringat, tanpa sadar kamu pegang begini kan bisa kita seperti kesetrum. Jadi ini semua sebenarnya kandungan elektron yang, memang
pancaran elektron mencapai posisi tertentu dari lapisan fosfor pada layar. Nah, ini dia. Jadi sekeliling monitor ini terdapat fosfor. Fosfor inilah yang kalau apa itu kenapa kita disuruh pakai apa misalnya kacamata radiasi atau monitornya diberikan apa itu semacam kaca apa layar lagi ya. Ini tadi karena ada radiasinya. Fosfor memancarkan sinar kecil pada setiap posisi yang berhubungan dengan pancaran elektron. Itulah yang berkumpul sehingga kita lihat ada warna-warni di monitor itu ya. Sinar yang dipancarkan dari fosfor cepat hilang, diperlukan pengaturan supaya fosfor ini tetap menyala. Itu dilakukan dengan refreshing, kemudian menembakkan elektron berulang kali pada posisi yang sama ya di sekitar si monitornya. Fokus sistem pada CRT diperlukan untuk mengarahkan pancaran elektron. Nah, ini dia ya supaya fokus, supaya tetap bekerja. Nah, ini dia ada tadi elektronnya. Kemudian dikelilingi oleh fosfor, fosfor inilah yang menghasilkan yang kita lihat ini ya. Jadi kadang kan mata ada sakit atau apanya, itulah yang memancarkan sinar kecil ya. Fokus sistem, nah ini dia sehingga terbentuk misalnya ada huruf atau warna, itu dia dikendalikan oleh si CRT. Kemudian si monitor ini ya CRT cathode ray tube CRT ada resolusi. Resolusi adalah jumlah titik per sentimeter. Jadi kalau misalnya kamu TV baru ataupun apa itu bisa diatur settingannya ya, settingannya mau berapa resolusinya berapa kali berapa titik per sentimeter yang ditempatkan menurut arah horizontal vertikalnya. Itu yang kita lihat. Tapi ini bisa itu tadi ya diatur di settingannya ya. Kemudian raster scan display. Ini pancaran elektron bergerak ke seluruh layar baris per baris, bawah ke bawah. Nah, ini dia ya. Pada saat pancaran elektron bergerak pada setiap baris, intensitas pancaran timbul dan hilang mendapatkan sinar spot. Ini nggak bisa kita lihat ya karena cepat. Definisinya gambar disimpan dalam memori yang disebut reference buffer atau frame buffer. Ini ada perangkat di apa kita ini monitor kita yang memang untuk menyimpan ya memori. Refreshing pada raster scan display mempunyai nilai 60 sampai 80 frame per detik. Jadi kalau kamu perhatikan, kalau sekarang kan printer kan sudah lebih apa ya? Kalau dulu bisa kita perhatikan memang kalau printer ini kan sebenarnya kumpulan dari titik-titik ya. Jadi setiap dia membentuk huruf itu sebenarnya kumpulan titik dot ya sehingga terbentuklah huruf. Nah, itu dia. Jadi sama dengan ini sebenarnya kumpulan dari beberapa titik-titik yang tadi ya elektron tadi. Itulah yang tapi kita tidak melihatnya. Itu sudah kita melihat di sini misalnya layarnya ada warna-warninya ya. Refreshing pada raster scan mempunyai 60 sampai 80 frame per detik. Bayangin 80 per detik. Jadi kita nggak bisa seperti merasakan atau menangkapnya itu lagi ya karena sangat cepat. Kembalinya scan pada bagian kiri layar setelah refreshing. Seperti scanner itu di scan kan dengan cepat ya. Kalau scan ini mungkin masih bisa kita lihat ya. Ini scan line horizontal retrace, sedangkan akhir dari tiap frame yang tadi 1 dalam 80, 1/60, pancaran elektron kembali ke atas vertikal, dia vertikal horizontal, vertikal horizontal. Inilah apa itu? Kenapa kalau misalnya kalau sudah layar handphonemu rusak, apa yang kamu kerjakan? Kan bisa aja sih monitornya misalnya tiba-tiba gelap, tapi sebenarnya sih bukan mati ya, si handphonemu masih bisa beroperasi, tapi si layarnya sudah gelap. Ada yang punya kejadian seperti itu? Pernah? Ada? Pernah, Tidak? Bu. Ya kan? Jadi Pernah, Bu. sebenarnya bukan mati total, tapi si monitor yang terganggu. Dan apabila kamu menggantinya itu kan lumayan biayanya kan, hanya untuk si menggantikan layar monitor. Itulah memang si monitornya sangat sensitif ya. Jadi kenapa misalnya ditambahkan ada seperti layar atau anti slip apa gores dan seterusnya itu dibuatkan ya. Random scan display mengoperasikan unit random scan display. Pancaran elektron hanya ke bagian layar di mana gambar dibuat ya. Jadi ini ya, kita tidak melihatnya. Ini sudah merupakan settingan dari si monitornya ya. Misalnya stroke rating sekali per display ya.
Refresh rate pada random scan display tergantung dari jumlah garis yang ditampilkan. Definisi gambar di sini yaitu satu blok perintah line drawing disebut refresh display file. Ini tidak bisa kita lihat karena antara 30 sampai 60 detik per rate-nya dengan kualitas tinggi mengenangani 100.000 garis pendek. 100.000 inilah yang kita lihat ini kan tidak terlihat apakah ini kumpulan titik, apakah ini kumpulan garis, tidak terlihat. Yang kita lihat adalah monitor dengan warna-warninya, mungkin ada gambarnya, tapi sebenarnya ini adalah kumpulan dari beberapa tadi ya garis yang vertikal dan horizontal. Nah, itu sangat cepat ya. Seperti scan ya, bolak-baliknya sangat cepat per rate-nya. Itu dia random scan display. Inilah cara kerja si monitor. Monitor itu bisa seperti monitor TV, monitor kita laptop komputer juga contoh bisa diperhatikan itu adalah monitor kalkulator ya. Sistem pembuatan monitornya itu sama ya, cuman ini kalau untuk komputer ada itu tadi ya tergantung kebutuhannya apakah mau ke grafis, untuk TV juga ada ya. Monitor color CRT dengan kombinasi fosfor memancarkan sinar warna yang berbeda. Itu tadi ada warna yang berbeda-beda. Kalau dulu kan hanya black and white TV-nya, sekarang dulu cenderung biru-biru, sekarang ada yang merah, merah tidak ada ya. Merah-merah orange gitu ya. Jadi sekarang sudah lebih banyak monitor color ya dengan penetration and shadow mask ya, shadow mask-nya. Oke. Dua lapisan fosfor ini tadi ya, ada elektron kemudian dengan fosfor inilah yang membentuk merah hijau dengan yang dihasilkan tergantung dari berapa besar pancaran elektronnya menembus lapisan fosfor. Nah, ini dia ya. Ini tadi kalau model ini udah termasuk yang sekarang ya LCD ya, ini plasma panel. Ini masih model-model monitor ya. Kita anggap aja ini semua monitor ya. LCD digunakan untuk suatu sistem yang kecil seperti komputer laptop dan kalkulator ya. Di sini nanometersnya ini menghasilkan gambar dengan meneruskan sinar dari sekitarnya atau dari sinar di dalam yang menembus material liquid kristal. Jadi seperti ada kan sekarang kalkulator dengan kalau dulu kan harus baterai kan dengan bantuan sinar matahari. Jadi ada menyerap sinar UV ya ultraviolet, kemudian si kalkulatornya bisa dipakai ya. Dia mengandung liquid kristal ya, susunan molekul yang dapat bergerak seperti cairan. Itulah yang ada pada si disebut dengan monitor LCD ya. Dan ini pun sensitif ya, sensitif. Itu sekarang misalnya yang monitor ATM kan ya ATM kan sudah bisa dengan touchscreen, sudah ada beberapa yang memang monitor itu layarnya yang bisa kita dengan sentuh ya bisa ya. Ini itu tadi yang untuk outputnya. Sekarang peralatan inputnya hard copy ya, retrace real hard copy. Ini digunakan adalah printer and plotter. Printer yaitu metode impact dan non-impact ya. Metode menghasilkan output dengan menekan cetakan karakter, pita karbon atau link ribbon ya. Jadi kalau kamu buka colornya, cara kerja si cartridge-nya si printer ya kan. Nah, itu dia di sini ya. Printer dan plotter. Retrace yaitu yang tadi teknologi output pada LCD dan LED ya. Jadi TV kamu TV apa? Iya, saya masih LCD misalnya. Oh ya, saya sudah LED. Nah, jadi sekarang kan itu tadi ya, dua jenis penampilan objek di dalam perangkat output. Bisa kita perhatikan itu output atau tampilan dari setiap monitor yang LCD bagaimana, LED bagaimana ya. Model dasar grafika komputer. Nah, ini contoh. Jadi ada untuk grafika komputer ini ada produksi gambar ya berbentuk citra, tapi ini biasanya dengan menggunakan bidang-bidang geometri ya. Contoh ini kan kalau kita pertamanya adalah sebuah kotak atau bujur sangkar ataupun persegi panjang. Kemudian dibuatkanlah mode 3 dimensinya menjadi seperti sebuah balok. Nah, ini dia. Ini yang 2 dimensi image-nya. Jadi model sebuah dasar grafik komputer itu ada modelnya, ada rendering dan animasi. Inilah yang membuatkan menjadi menghasilkan sebuah grafis ya, grafik komputer.
Efek tiga dimensi yang sering dilihat itu adalah efek visualisasi dengan efek ruang yang disimulasikan dengan kaidah-kaidah geometri. Ya, contoh tadi ya, kotak, kemudian dengan tiga dimensi, ini dengan bantuan ada light-nya, terangnya, cahayanya, ini kamera. Jadi ini berbentuk menjadi seperti sebuah balok ya. Modeling ya, kalau kita perhatikan modeling di awal Ibu saya sampaikan, kalau di komputer graf ini kita hanya belajar bagaimana menghasilkan sebuah garis menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Ya, apakah itu dengan garis lurus, apakah nanti dengan lingkaran, elips, atau bulat, ya, hanya itu aja dipelajari di kita ini. Cuma nanti kita lihatlah di mana letaknya di sumbu X-Y-nya. Modeling pemodelan adalah upaya menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris. Jadi kalau misalnya kamu suka nonton film-film hero itu ya, ataupun robot-robot itu kan kepalanya pun bentuk kotak, semuanya kotak-kotak ya dibuatkan. Jadi objek nyata kalau untuk si grafis komputer ini, pemodelan adalah upaya menggambarkan objek nyata ke dalam objek karakteristik geometris ya. Siapa yang punya yang ikut-ikutan kemarin? Yang kemarin ada apa itu? Foto kita ganti profil kita menjadi semacam foto animasi atau apa itu kemarin kan ada tuh lagi rame-rame kan. Jadi foto kita, Ribbon, Bu. Ribbon, ah, Bu. ya, Menggunakan ribbon. iya kan. Jadi contohnya mana ya di sini ada nggak ya? Nah, jadi foto kita, misalnya ini foto kamu kan, setelah dimasukkan ke situ, jadi kamu seperti tokoh animasi, ya kan? Ataupun ya seperti ini, nah, itu dia ya. Contohnya, jadi ada sebuah gambar nyata, ya objek nyata yang memang dengan tadi ada pemodelan, ya wireframe model dibuatkanlah menjadi karakteristik geometris, ya. Geometris itu tadi ya bangunan-bangunan ruang ya. Ini dia. Ini kan kalau kita lihat kan seperti kubus ya. Ini apa segi poligon ya atau seperti permata. Ini sebenarnya bulat ya. Nah, ini dengan apa karakteristik geometris dimodelkan menjadi seperti ini. Jadi sama ya kalau bikin rumah, bikin apa tadi tokoh-tokoh movie film ya yang hero-hero itu heroik. Nah, ini juga. Gambar-gambar geometris ini yang disebut wireframe. Nah, jadi kita hanya membuatkan menghubungkan satu titik ke titik yang lain pada sumbu-sumbu XY. Itu yang kita akan buatkan di komputer grafik ini. Memotret objek nyata, lalu mengubahnya menjadi objek maya. Jadi kalau orang kan, kita kan maya itu kan yang kita virtual ya, ya yang itu tadi ya, kita seperti bisa dibuatkan bentuk robot. Jadi nanti kamu mau bikin kamu kalau bentuk robotnya mau seperti apa? Nah, bisa dibuatkan ya. Itulah tugas si komputer grafik ini. Kenapa siapa ini bolak-balik ya? Kedua, menjelaskan dunia nyata, objek nyata menggunakan matematika. Tadi dibuatkan ke nyata menjadi maya ya, semacam inilah objek maya ya, virtual. Kemudian dunia nyata menggunakan matematika. Nanti di sini kita ada beberapa persamaan-persamaan yang akan kita bahas di pertemuan 4 dan seterusnya ya. Jika objeknya tidak ada, penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi artis. Jadi misalnya kamu mau bikin tokoh, misalnya tokoh, cuman hati-hati, jangan tokoh politik, nanti kamu dikirain meledek kan gitu kan. Kalau mau membuatkan lebih oke nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mengubah bisa salah ya. Jadi ini harus ada objek nyatanya, kemudian kamu atau bisa juga tokohnya kamu dengan imajinasi kamu ciptakan tokohnya sendiri ya. Makanya tadi aku sampaikan kalau misalnya siapa yang suka menggambar, mencoret-coret, nah itu dia, dicoret-coret dulu, nanti dipindahkan ke pakai software ya. Apakah itu contoh kita Photoshop kalau misalnya kamu bisa ya. Itu dia. Itu tugas si pembuatan model di komputer grafik. Nah, berikutnya ada namanya rendering ya, pemberian nuansa realistis. Kalau tadi nyata menjadi maya. Kalau ini setelah dibuat seperti